Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Di sini saya bersama teman-teman saya. Ada Saya Imam. Saya Arya. Saya Adif. Di sini kami akan menjawab soal bab 8 nomor 3 tentang regresi dan korelasi linear sederhana. Selamat menonton. Selamat menyaksikan. Check it out. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan dengan NIM A1A023100077. Saya dari kelas ISP kelas C semester 3. Saya akan menjawab soal nomor 3 dari tugas 8 yang bagian A. Yang bagian itu tentang persamaan garis regresi dan kolerasi linear sederhana. Soal A itu menanyakan tentang persamaan garis regresi. Jadi dalam soal itu ada tabel. Ini sebenarnya sampai sini tabelnya sudah ada. Tinggal kita mencari XI, YI, XI kuadrat dan YI kuadrat. Gimana cara mencarinya? Kalau kita mencari XI dan YI itu tinggal mengalihkan antara harga produk atau XI dengan kuantitas yang diminta atau YI. Jadi dari mana dapat 20? Yaitu 20 kali 1. Hasilnya 20. Sedangkan ini 15 kali 2 sama dengan 30. Begitu juga seterusnya 2 kali 6 12. Jadi kita mendapat XI dari hasil kali antara XI dengan YI. Selanjutnya kolom XI kuadrat. Dari mana dapat 400? 400 itu didapat dari 20 kuadrat. Jadi ketika 20 dikuadratkan mendapatkan hasil 400. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Yang terakhir, saya ambil contoh yang terakhir, 2 kuadrat hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya kita akan mencari YI. Sama juga prosesnya, cuma kita berada di kolom yang ini, YI. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Begitu juga seterusnya sampai bawah, 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi tinggal ditotalin, dijumlahin, ini jumlahnya semuanya. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Hasil dari tabel ini kita masukkan ke rumusnya N sigma XI YI dikurangi dalam kurung sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Ini kita masukkan juga 6. N merupakan 6, jumlah dari ini 6 dikali 130 XI dari 130 min 55 jumlah produk dalam juta rupiah dan 21 YI-nya atau kuantitas yang diminta. Ini YI sigma YI. Total jumlah dari YI. Dibagi atau per sigma per N dikali sigma XI kuadrat. Sigma totalnya ada 6. Sigma XI kuadrat 745 total dari XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat totalnya 55. Ini hasilnya telah kita dapat 780 min 155 per 4070 min 3025 sama hasilnya sama dengan min 375 per 1445 sama dengan min 0,26. Itu yang B. Selanjutnya kita akan mencari A. Kita akan mencari A dengan rumus Y rata-rata min BX. A sama dengan sigma YI per N min B sigma XI per N. Jadi kita mendapatkan angka segini dari sana. Dari sigma YI jumlah YI-nya atau jumlah kuantitas yang diminta per 6 atau jumlah itu 6 min 0,26 per 55 dikali 55 per 6. Lanjut ke sini kita mendapatkan hasil segini sehingga hasil akhirnya itu sebesar 5,88. Jadi persamaan garis regresi linear sederhana itu Y topi sama dengan 5,8 min 0,26x. Jadi bisa kita mengambil interpretasi yaitu A sama dengan 5,88 yang artinya jika harga produk sama dengan 0 maka
besarnya kuantitas produk adalah 5,8800 unit atau 588 unit. Nah, sedangkan yang B sama dengan 0,26 yang artinya setiap kenaikan harga produk sebesar 1 juta rupiah per unit maka akan menurunkan kuantitas produk yang diminta sebesar 0,26 unit atau 26 unit. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi soal ini. Jika ada yang kurang atau lebih, mohon maaf. Sekian. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Dawar Putra, NIM saya A1A02310094. Nah, di sini saya akan melanjutkan nomor 3 bagian B. Tadi Sirpan sudah menjelaskan nomor 3 bagian A, jadi saya melanjutkan ya. Jadi di sini jika X sama dengan 9, maka tadi kan sudah kita ketahui kan, Y topi sama dengan 5,88 dikurang 0,26 X. Nah, tadi X nya belum diketahui. Nah, sekarang ini jika X sama dengan 9 nih. Jadi Y topi sama dengan 5,88 dikurang 0,269 karena Y nya 9. Sama dengan 5,88 dikurang 2,34 tadi dikali ini, makanya mendapatkan 2,34. Nah, sama dengan 3,54. Nah, jadi jika X sama dengan 9, maka Y topi sama dengan 3,54. Baik, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Koma Arya Baskara dari jurusan ISB kelas C semester 3 dengan NIM A1A023-10075. Di sini akan lanjutkan jawaban bab 8 nomor 3 yaitu bagian B, bagian C yaitu koefisien determinasi. Jadi semuanya itu R pangkat 2 sama dengan A sigma YI ditambah B sigma XI YI dikurang N dikali rata-rata Y pangkat 2 dibagi sigma YI pangkat 2 min N rata-rata Y pangkat 2. Jadi ini hasilnya deh. Jadi 5,88 dikali 21 ditambah min 0,26 dikali 130 min 6 dikali 3,5 pangkat 2 dibagi 91 min 6 dikali 3,5 pangkat 2. Ini hasilnya. Jadi 123 min 48 dikurang 33,8 dikurang 73,5 dibagi 91 dikurang 73,5 yaitu hasilnya 16,18 per 17,5 yang hasilnya ini 0,92. Jadi interpretasinya adalah artinya pengaruh harga produk terhadap kuantitas produk yang diminta sebesar 92%, sedangkan 8% dipengaruhi oleh variasi lain. Sekian yang dapat saya jelaskan dari nomor 3 bab 8 yang bagian C. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Imam Fadila dengan NIM A1A023-10076. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya yaitu membahas tentang nomor 3 tugas 8 bagian D. Di sini yang ditanyakan yaitu pengujian hipotesis terhadap parameter beta. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan H0 dan HA-nya. Diketahui H0 atau hipotesis nolnya beta sama dengan 0. H0 ini artinya hipotesa yang mempunyai perbedaan 0 atau tidak mempunyai perbedaan sama sekali dengan pernyataan sebenarnya, yang artinya harga tidak berpengaruh signifikan terhadap kuantitas produk yang diminta. Lalu sandingannya itu HA atau hipotesa alternatif yaitu beta tidak sama dengan 0. Ini merupakan uji dua sisi yang artinya harga berpengaruh signifikan terhadap kuantitas produk yang diminta. Lalu langkah yang kedua yaitu kita mencari taraf nyata di mana alfanya sama dengan 5% atau 0,05 dan mencari wilayah kritisnya. Jika alfa sama dengan 0,05 maka T alfa per 2 karena uji dua sisi, N titik koma DF-nya yaitu degree of freedom N-1 yaitu sama dengan T 0,05 dibagi 2 titik koma 6 1, soalnya datanya banyaknya 6, sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan T 0,025 titik koma 6 1 sama dengan 5. Di tabel T hasilnya yaitu plus minus 2,5706. Setelah ketemu T nya
kita gambar grafik tata kurvanya. Ini 0, ini 257,506, di wilayah kiri negatif 2,5706. Yang di akhir ini merupakan wilayah penolakan HO, dan yang di tengah ini merupakan wilayah penerimaan HO. Jadi wilayah kritisnya yaitu TO T0 lebih besar daripada 2,5706 atau T0 lebih kecil daripada negatif 2,5706. Lalu langkah yang ketiga, kita mencari statistik uji dan perhitungannya. Cara mencari T0 yaitu dengan cara B dibagi SB, di mana SB didapat dari SE kuadrat per sigma XI kuadrat. Lalu SE kuadrat didapat dari sigma YI kuadrat min B kuadrat dikali sigma XI kuadrat per M-2. Lalu XI kuadrat didapat dari N dikali sigma XI kuadrat min dalam kurung XI kuadrat per N, dan YI kuadrat dan sigma YI didapat dari N dikali sigma YI kuadrat min dalam kurung sigma YI kuadrat per N. Oke, kita langsung ke perhitungannya. Yang pertama kita cari sigma XI kuadratnya. Kita sigma XI kuadrat pertama N-nya 6, lalu XI kuadratnya yaitu 45 dikali dikurang sigma XI kuadrat yaitu 55 kuadrat per N 6 sama dengan 4470 kurang 3025 per 6 sama dengan 1445 dibagi 6 sama dengan 240,83. Lalu kita cari berikutnya adalah sigma YI kuadrat sama dengan YI N-nya 6, sigma YI kuadrat 91 min sigma YI dikuadratkan yaitu 21 kuadrat per 6 sama dengan 546 dikurang 441 dibagi 6 sama dengan 105 dibagi 6 sama dengan 17,05. Lalu yang selanjutnya kita cari adalah SE kuadrat. SE kuadrat yaitu sigma YI kuadrat min B kuadrat dikali sigma XI kuadrat yaitu 17,5 Y-nya dikurang B kuadrat yaitu negatif 0,26 Y-nya dikali 240,83 dibagi N per N-2 sama dengan 17,5 kurang 16,28 per 6 kurang 2 sama dengan 4 sama dengan 1,22 dibagi 4 sama dengan 0,305. Lalu yang terakhir kita cari yaitu SB kuadrat sama dengan SE kuadrat per sigma XI kuadrat. Tadi kita dapat SB kuadratnya 0,305 per XI kuadratnya 240,83 dibagi sama dengan 0,0013. Nah ini kan SB kuadrat. Cara mencari SB itu hasilnya ini diakarkan akar dari 0,0013 yaitu 0,036. Nah dari situlah kita dapat mengetahui T0-nya yaitu B per SB. B-nya tadi negatif 0,26 per SB-nya 0,036, hasilnya sama dengan negatif 7,22. Sehingga dari hasil T0 ini kita masuk ke langkah terakhir yaitu keputusan. Oleh karena T0-nya sama dengan negatif 7,22 lebih kecil dari T 0,025 titik 5 sama dengan plus minus 2,5706, maka HO ditolak, yang artinya harga produk berpengaruh signifikan terhadap kuantitas produk yang diminta. Seperti yang kita tahu, hubungan antara harga dan kuantitas produk yang diminta mempunyai hubungan yang terbalik atau negatif, di mana jika harga semakin tinggi maka kuantitas produk yang diminta akan semakin turun, begitu pula sebaliknya. Sekian dari saya. Ya, halo guys, gimana video dari kelompok 2? Apakah mudah dipahami? Kami harap kalian semua Paham!